Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat besertakan salam semoga selalu terlimpah curah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya, sahabatnya, kerabatnya. Semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah, insyaallah tema pembahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu penafsiran Al-Marughi tentang ayat-ayat ma'rifatullah. Adapun yang menjadi pembahasannya yaitu diantaranya pengertian dari ma'rifatullah secara umum ataupun menurut para ulama, kemudian biografi dari Al-Marughi, kemudian penjelasan umum tafsir Al-Marughi, kemudian karakteristik tafsir Al-Marughi, kemudian yang terakhir penafsiran Al-Marughi tentang ayat ma'rifatullah. Langsung saja pembahasan pertama yaitu pengertian ma'rifat. Arti ma'rifat dalam kamus bahasa Indonesia adalah tingkat penyerahan diri kepada Tuhan yang naik setingkat demi setingkat sehingga sampai ke tingkat keyakinan yang lebih kuat. Sedangkan ma'rifatullah adalah kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Istilah ma'rifatullah berasal dari kata a'rafa ya'rifu irfatan. Berarti mengetahui, mengenal atau pengetahuan ilahi. Orang yang mempunyai ma'rifat disebut arif. Menurut terminologi, ma'rifat berarti mengenal dan mengetahui berbagai macam ilmu secara rinci, atau diartikan juga sebagai pengetahuan atau pengalaman secara langsung atas realitas mutlak Tuhan, di mana sering digunakan untuk menunjukkan salah satu makom atau tingkatan atau hal kondisi psikologis dalam tasawuf. Oleh karena itu, dalam wacan sufistik, ma'rifat diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Dalam tasawuf, upaya penghayatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala atau ma'rifatullah menjadi tujuan utama sekaligus menjadi inti ajaran tasawuf, yang berarti pengetahuan yang sangat pasti tentang Al-Khaliq atau Allah yang diperoleh dari hati sanubari. Imam Al-Ghazali mengatakan ma'rifatullah adalah orang-orang yang telah mencapai derajat rohani yang sudah sangat tinggi. Seringkali kata-katanya berada di luar batas akal dan logika manusia, tidak dapat dipahami oleh akal kebanyakan orang. Boleh jadi ia disebut gila, bahkan kufur oleh orang awam. Seseorang yang sudah mencapai ma'rifatullah, yaitu telah memperoleh pengetahuan ilahiyah, adalah melihat wajahnya dan bertemu dengannya. Maka tatkala ia berhasil mencapai tingkat makom seperti ini, maka ia tidak akan merasakan panas api yang membakar jika dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Biografi Al-Marughi. Nama lengkap Al-Marughi adalah Ahmad Mustafa bin Abd al-Mu'min Al-Marughi, saudara kandung Syekh Muhammad Mustafa Al-Marughi, direktur kajian tafsir. Beliau dilahirkan di Marogo, daerah pemerintahan Jurja, pada tahun 1300 Hijriah. Beliau dikenal seorang mufassir dan faqih. Studinya dimulai di Universitas Darul Ulum Kairo dan selesai pada tahun 1909 Masehi. Kemudian menjadi dosen di alma maternya, mengampu mata kuliah syariah. Beliau mendapatkan gelar guru besar di bidang bahasa Arab dan syariah di Universitas Ghurdun di Khartoum. Sejak kecil, Al-Marughi sudah menunjukkan kecerdasannya dan memiliki pribadi yang agung. Beliau selalu hidup penuh dengan nilai-nilai keislaman. Di antara guru-gurunya adalah Muhammad Abduh, Muhammad Bukhaid Al-Muti'i, Wahid Rifai Al-Fayumi, dan lain-lain. Di antara karya-karya beliau, yang pertama ada Al-Hisbah fi Al-Islam, yang kedua ada Al-Wajiz fi Usul Al-Fiqih, yang ketiga ada Ulum Al-Balaghah, yang keempat ada Muqaddimah Tafsir, yang kelima ada Bukhuth wa Ara fi Funun Al-Balaghah, yang keenam ada Ad-Diyanah wa Al-Akhlaq, yang ketujuh ada Tafsir Al-Marughi. Penjelasan umum tafsir Al-Marughi. Tafsir Al-Marughi adalah kitab tafsir yang lengkap 30 juz yang dipandang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Kitab ini tidak terlalu bertele-tele, bahkan redaksinya mudah dipahami. Melalui argumen-argumen yang terkadang diperkuat dengan bukti-bukti empiris, Al-Marughi mampu memuaskan si pembacanya. Dalam penjelasannya, Al-Marughi terlebih dahulu menjelaskan kata-kata yang dipandang sulit bagi pembaca
Kemudian menjelaskan kandungan ayatnya dengan penjelasan yang relatif mudah dan singkat. Beliau berusaha menghindari kisah-kisah Israiliyat yang tidak jelas sumbernya dan khurafat-khurafat. Beliau juga seringkali memperkuat penafsirannya dengan hadis-hadis, syair-syair Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab, dan pendapat para ulama lainnya. Adapun tujuan penyusunan kitab tafsir ini dijelaskan sendiri oleh beliau. Beliau berkata, "Aku seringkali ditanya, kitab tafsir apa yang sekiranya mudah dipahami atau dimengerti dalam waktu yang tidak terlalu lama?" Pertanyaan yang cukup singkat ini membuatku termenung sejenak sekaligus bingung. Sebab hampir belum aku temukan kitab tafsir dengan kriteria yang dimaksud. Inilah kemudian yang mendorongku untuk menyusun sebuah kitab tafsir yang mengandung kemanfaatan, rahasia-rahasia pensyariatan, dan penjelasan atas maksud dan tujuan Al-Quran. Namun, aku khawatir terjebak kepada peristilahan-peristilahan dalam ilmu pengetahuan. Yang pasti, kitab ini disusun dengan menggunakan uslub-uslub atau ungkapan-ungkapan yang mudah, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Dalam kitab tafsir ini dijelaskan hal-hal yang sekiranya dapat membantu kaum muslimin untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Penjelasan tentang periodisasi para mufassir dari masa sahabat, tabi'in, tabi'in at-tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya. Beliau juga menyinggung beberapa pendapat ulama sekitar Rasam Utsmani. Apakah suatu keharusan atau tidak untuk mengikuti kaidah Rasam Utsmani ketika menuliskan ayat? Di dalamnya juga dijelaskan metodologi penulisan, menyebutkan beberapa referensi baik kitab-kitab tafsir yang mu'tabar, bahasa serta bahasa Arab, sejarah, dan ulum Al-Quran. Di antara kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukannya adalah Tafsir At-Tabari, Tafsir Al-Kasyaf, karya Az-Zamakhsyari, Anwar At-Tanzil, karya Al-Baidawi, Gharib Al-Quran, An-Naisaburi, Tafsir Ibnu Katsir, Al-Bahar Al-Muhit, Ibnu Hayyan, Ruh Al-Ma'ani, Al-Ausi, Al-Manar, Rasyid Ar-Ridha, dan penafsiran yang didapat dari guru utamanya yaitu Muhammad Abduh. Adapun metodologi penulisan tafsir Al-Marughi dimulai dengan menyebutkan nama surat, jumlah ayatnya, di mana turunnya, urutan turunnya setelah surat apa, dan munasabah. Sementara teknik penafsirannya adalah dengan membagi-bagi ayat tersebut ke dalam beberapa potongan kata, lalu menjelaskan beberapa kata yang dipandang sulit dan tidak jelas maksudnya. Selanjutnya, dijelaskan kandungan maknanya secara global, baru kemudian menafsirkannya dengan menggunakan model tafsir tahlili. Berkaitan dengan ini, Al-Marughi membaginya dalam beberapa istilah, yaitu Al-Mufradat, yaitu berisi penjelasan kata, makna Al-Izmali, makna global, kemudian Al-Idhal, penjelasan ayat secara detail, tujuan surat, kesimpulan. Al-Marughi juga memperhatikan asbabun nuzul, jika memang beliau temukan atau mengutip langsung dari kitab-kitab tafsir bil ma'thur sebelumnya. Karakteristik lain tafsir Al-Marughi ini adalah bahwa beliau berusaha menghindari riwayat yang tidak jelas kesohihannya atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tidak mengomentari persoalan-persoalan keagamaan yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama, menghindari istilah-istilah teknis sekitar nahwu, shorof, balaghah, dan semisalnya. Al-Marughi ketika dihadapkan dengan ayat-ayat yang bersinggungan dengan masalah akidah dan ilmu kalam, beliau akan menafsirkan ayat tersebut yang menurutnya dipandang benar. Misal, ketika menafsirkan Quran Surat Al-An'am ayat 103, menurut beliau ayat tersebut tidak bertentangan dengan hadis sahih yang menyatakan bahwa seseorang mukmin akan mampu melihat Allah di akhirat. Al-Marughi juga membahas hukum-hukum fikih yang dikandung oleh ayat tersebut. Dalam hal ini, beliau banyak mengutip riwayat-riwayat dan fatwa-fatwa yang bersumber dari 4 imam mazhab dengan penjelasan singkat dan tidak bertele-tele. Meskipun begitu, beliau tetap menjelaskan tujuan pokok dari ayat tersebut dan penetapan hukumnya. Beliau juga mengungkapkan rahasia di balik hukum-hukum tersebut, baik dari segi kemasyarakatan maupun keilmuan. Berkaitan dengan kisah-kisah Israiliyat, Al-Marughi tidak membahasnya dan tidak mengutipnya. Hal ini sesuai dengan karakter guru utamanya, yaitu Muhammad Abduh.
Bahkan beliau memperingatkan kaum muslimin agar tidak terjebak ke dalam pembahasan kisah-kisah Israiliyat. Sementara itu, berkenaan dengan tafsir ilmi, Al-Marughi terlihat tidak konsisten. Pada satu sisi, beliau memperingatkan agar umat Islam menghindarinya, sebab akan menjauhkan dari maksud yang benar dan petunjuk yang mulia dari Al-Quran itu sendiri. Namun, dari sisi lain, Al-Marughi sangat mendorong umat Islam agar menggunakan akalnya, terutama sekali terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan rahasia penciptaan dan fenomena alam, agar dapat menambah keimanan mereka sekaligus membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Karena dengan begitu umat Islam mampu mengetahui kenyataan ilmiah yang baru dapat disingkap setelah melewati masa 13 abad. Bisa dikatakan bahwa kitab tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir yang cukup mudah untuk difahami, memiliki sasaran yang jelas sesuai dengan kebutuhan pembaca dan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya untuk kepentingan pendidikan dan bimbingan hidayah. Kemudian, tafsir ayat tentang ma'rifatullah menurut Al-Marughi. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 190-191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار." Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dalam tafsir Al-Marughi, seseorang mukmin yang mau menggunakan akal pikirannya selalu menaruh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pujian, doa, dan lain-lain. Setelah melihat bukti keagungan Allah yang menunjukkan keindahan hikmah, mereka tahu bagaimana berbicara dengan Tuhan ketika telah mendapatkan hidayah terhadap sesuatu terkait dengan kebajikan dan kedermawanannya dalam menghadapi ragam makhluknya. Sesungguhnya dalam tatanan langit dan bumi serta keindahan perkiraan dan keajaiban ciptaannya, dalam silih bergantinya siang dan malam secara teratur dan sebagainya, merupakan tanda dan bukti yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tanda dan bukti yang menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempurnaan pengetahuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang pengenalan Allah melalui Al-Quran dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya, dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat keimanannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dalam tafsir Al-Marughi, beliau menjelaskan orang-orang yang apabila mereka menyebut nama Allah di dalam hati mereka, maka mereka terkejut dalam menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaannya, serta menjadi muhasabah terhadap apa saja yang Allah ciptakan. Dan hati orang-orang yang sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika dibacakan terhadap mereka ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bertambah keyakinan mereka pada keimanan, menjadi kuat dalam menenteramkan hati serta menjadi semangat dalam beramal ibadah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.